semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Ketemu lagi sama aku. Aku sekarang lagi berada di kampus. Dan habis ini aku mau pergi ke kajian karena hari ini aku diundang jadi untuk sharing gitu ya tentang radikalisme atau sekarang dibilang dengan manipulator agama. Nanti ikutin perjalanan aku. Dadah. Si radikalisme ini juga artinya dirubah menjadi manipulator agama gitu. Manipulator agama ini diperkenalkan langsung oleh presiden. Aku sekarang lagi di World Landmark Merapi yang ada di Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Di sini ada musik. Semoga nggak kedengaran ya di video ini. Sesuai dengan video sebelumnya, aku ada sharing terkait masalah radikal. Kemudian aku membahas di sini isu yang sangat banget, tren banget sekarang tentang radikal itu sendiri. Radikalisme, yaitu paham, radikal itu berasal dari bahasa Latin ya, radix atau radisis, jadi paham yang mengakar seperti itu. Menurut kamus populer ya, karya M. Dahlan Al-Bari, radikal adalah sesuatu yang tajam, kokoh, menyeluruh kayak gitu. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikal adalah sesuatu yang menyeluruh gitu, sesuatu yang sangat tajam gitu ya, menuntut sebuah perubahan gitu, sesuatu yang maju dalam berpikir maupun bertindak gitu ya. Jadi radikal ini ada sesuatu yang baik kalau kita melihat definisi yang saya sampaikan tadi kayak gitu. Dan sesuatu yang radikal ini bisa disematkan kepada seluruh entitas gitu kan, bisa ke entitas agama gitu ya, bisa kelompok, bisa individu gitu, macam-macam. Sesuatu yang baik yang menuntut perubahan itu bisa dilakukan oleh siapapun gitu. Jadi konsep dasarnya harus kita pahami gitu. Nah, hanya saja yang lucunya gitu ya, radikal ini sendiri menjadi sesuatu yang kesannya sangat buruk gitu di mata sistem sekarang gitu. Menurut berita yang pertama gitu ya dari Kumparan, pemerintah perkuat program kontra radikalisme sebagai gerakan nasional. Bayangin, jadikan gerakan nasional untuk kontra terhadap radikal ini sendiri. Kemudian yang kedua, tangkal radikalisme ASN, Mendagri kaji program pencegahan radikal. Kemudian selanjutnya, kembangkan kerjasama tangani konten ya radikalisme dan terorisme. Maka dari sini harus kita bisa kritisi gitu ya. Radikalisme itu dikaitkan gitu ya dengan apa? Dengan terorisme gitu. Nah, padahal gitu ya, istilah radikalisme ini sama sekali belum ada definisi konkret atau definisi jelasnya gitu loh. Bahkan di Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 gitu ya, yaitu tentang tindak pidana terorisme, di sana sama sekali nggak ada gitu ya, mendefinisikan tentang radikalisme itu sendiri kayak gitu. Nah, sehingga kalau kita melihat dari sini, definisi radikal sendiri sangat subjektif gitu loh, sangat subjektif, tergantung siapa yang mendefinisikan gitu. Bisa kesannya baik, bisa buruk. Hanya saja kalau kita melihat berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikal itu sendiri sesuatu yang baik, sesuatu yang menuntut perubahan, berpikir maju kayak gitu maupun bertindak maju gitu kan. Nah, jadi sangat tendensius dan sangat tidak adil jika baju radikalisme ini disematkan kepada satu entitas gitu ya, terlebih lagi itu agama, satu kelompok, satu individu kayak gitu loh. Dan yang lucunya itu dikaitkan dengan agama gitu, agama yang radikal gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat aneh gitu, yang sesuatu yang harusnya kita pertanyakan gitu. Jika kita melihat secara jujur ya teman-teman, apakah kerusakan yang terjadi di negeri ini apa aja tuh? Sosial, sekarang zina di mana-mana ya. Hamil di luar nikah, pacaran gitu ya, yang kemudian juga pergaulan bebas, HIV AIDS gitu ya, apalagi narkoba,
Itu terkait sosial, belum lagi pendidikan. Banyak banget ya masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan. Dan banyak orang yang dia berpendidikan tapi tidak memiliki moral gitu loh. Dari segi ekonomi, banyak banget ketimpangan sosial, kesenjangan sosial, kerusakan politik, banyak yang korupsi gitu. Kalau kita lihat secara jujur nih, secara fair, apakah yang membuat kerusakan yang ada di negeri ini adalah radikalisme? Jujur, tidak, sama sekali tidak. Tapi apa? Sistem kapitalisme sekuler. Itu yang membuat negeri ini hancur, teman-teman. Kapitalisme sekuler yaitu sistem yang memang dia sangat dia bebas gitu ya. Sistem yang bebas yang dia tuh sangat ini banget sama para kapital kayak gitu loh. Sangat meninggikan para kapital gitu. Ketika dia memiliki modal gitu ya, maka dia bisa berkuasa di negeri ini. Bisa mengatur hukum, bisa ya macam-macam lah, bisa terserah sekehendak lah kayak gitu. Nah, maka isu radikalisme ini hanyalah sebagai topeng gitu ya, yang dilakukan untuk menutupi kejahatan sistem kapitalisme sekuler itu sendiri kayak gitu. Yang dimana sistem kapitalisme ini yang membuat negeri ini jadi rusak kayak gitu loh. Sehingga yang jadi pertanyaan saya gitu, sebenarnya siapa yang menjadi musuh kita, radikalisme atau kapitalisme? Kapitalisme tentu ya. Maka yuk sama-sama kita lihat yang pertama gitu ya. Isu radikalisme adalah upaya untuk memecah belah kaum muslimin. Bener gak sih? Bener banget. Karena apa? Karena banyak kan kelompok yang dia hanya berbicara masalah ini, masalah itu, gak komprehensif, gak kafah kayak gitu lah. Sehingga dengan adanya isu-isu seperti ini bisa memecah belahkan kaum muslimin. Padahal kaum muslimin itu harusnya bersatu gitu untuk membangkitkan Islam itu sendiri gitu. Untuk supaya Islam itu bisa dikenal oleh dunia kayak gitu loh. Nah, kemudian yang kedua, isu radikalisme ini adalah sebagai upaya pendangkalan ajaran Islam. Ya. Jika muslim percaya 100% ya terhadap Islam itu sendiri dan menerapkan Islam itu secara kafah dari aspek individu, masyarakat gitu ya, sampai negara, maka dia disebut radikal. Maka hati-hati teman-teman yang percaya sama Islam 100% ya, teman-teman dibilang radikal. Padahal radikal itu sesuatu yang bagus gitu ya. Percaya dengan Islam secara 100% harusnya seperti itu. Muslim yang beriman gitu ya, yang dia setelah mengucapkan syahadat ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tiada Tuhan selain Allah gitu ya, yang patut disembah gitu ya dengan benar kecuali Allah gitu ya. Terus apa? Dan Muhammad adalah utusan Allah gitu loh. Dari sana ketika teman-teman pertama kali menyebutkan itu janji teman-teman kepada Allah untuk melaksanakan apapun yang menjadi perintah Allah. Itu adalah mental seorang muslim, harusnya seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga, isu radikalisme ini dijadikan sebagai upaya penghadang ya kebangkitan Islam. Kan teman-teman di sini harus jeli gitu. Nah, kemudian selanjutnya sebagai cara buruk politik barat agar bisa mengalihkan masalah yang sebenarnya supaya semakin bisa menjajah negeri ini. Sumber daya alam kita dijajah, banyak banget sistem kita dijajah. Nah gitu, sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 120 ya, bahwa orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak akan pernah ridho kepada kaum muslimin sampai kita mengikuti milah mereka, cara hidup mereka, kehidupan mereka seperti itu. Maka dari sana gitu ya, kita harus aware terhadap permasalahan ini gitu, harus kritis gitu loh. Sehingga apa solusinya teman-teman? Nah, solusi yang pertama yaitu kita harus pegang teguh ya tali agama Islam, karena hanya tali agama Islam yang dia bisa menyatukan kita semua gitu. Bukan penyatuannya lain, misalkan ikatan apa gitu ya.
nggak bisa. Ikatan sukuisme, nasionalisme atau apa itu nggak bisa sama sekali, karena sifatnya temporal. Dia akan datang gitu ketika ada ancaman. Sementara ketika tidak ada ancaman, maka dia hilang gitu. Udah siapa lu, siapa gue, kayak gitu. Tapi kalau Islam enggak. Ketika dia sudah berakidah Islam, maka dia adalah saudara saya yang harus saya bela gitu. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu tabayun. Kita harus mencari tahu gitu ya, informasi-informasi yang ada beredar sekarang, karena tidak semua informasinya benar gitu. Harusnya seperti itu, karena Islam juga mengajarkan kita untuk bertabayun. Kemudian selanjutnya adalah mengkaji Islam secara kafah gitu, mengkaji Islam secara kafah. Kemudian yang kita lakukan adalah mendakwahkan Islam itu sendiri, yang supaya bisa diterapkan pada aspek skala individu, masyarakat maupun negara gitu, sehingga bisa dilaksanakan secara menyeluruh. Karena Islam itu bisa dirasakan rahmatan lil alamin, itu rahmat bagi seluruh alam, kalau sistem itu diterapkan secara kafah seperti itu. Kemudian menjadi apa ya, mungkin di sini ada yang bisa membangkitkan kita semua berdasarkan Quran surat Muhammad ayat 7. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ya. Ketika kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Dan Allah akan meneguhkan kedudukan kita. Maka teman-teman jangan takut untuk berislam secara kafah. Stay calm dan stay cerdas gitu ya, untuk menanggapi permasalahan sekarang ini, dan tetap fokus kepada Allah seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sharing ya pada teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.